Halo Sobat Penabur, kembali lagi dalam podcast Penabur Jakarta. Episode yang ketiga dengan tema My Teacher Also My Bestie. Bersama dengan saya Windri Aurora dan rekan saya Effort Widyadi Fagidai. Wah, apa kabar, Sir? Luar Hari biasa, ini, luar biasa ya. biasanya. Temanya keren banget. Oh, keren banget, My Bestie, My Teacher, My Bestie. Bisa nggak? Entah ya, kayaknya aku berpikir itu agak sedikit susah juga ya. Nah, secara guru, siswa, biasanya ada gap di tengah-tengah. Nah, tapi kalau sampai kita berani angkat ini, pastinya possibility-nya ada. betul, karena kita nggak berdua doang. Betul, kita bertiga. Betul. Siapa orang ketiganya? Nah, itu dia. Oke. Silakan orang ketiga, narasumber kita yang hebat tentunya untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Penabur, nama saya Agus Gunawan. Saya adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah untuk BPK Penabur. Tugas saya sehari-hari pelayanan di GKI Kebonjati Bandung. Dan sekarang saya menjadi koordinator untuk Pusat Pengembangan Pendidikan Kristiani BPK Penabur. Oke, halo Pak Pendeta. Halo. Gimana perjalanan ke sini? Aman ya? Aman ya? Aman kayaknya dalam kutip Aman. gitu. Aman gitu ya? Aman. Oke, baik. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Kita bicara tentang tema kita hari ini. My Teacher Also My Bestie. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari profil penabursnya guru, itu yang kita angkat adalah N-nya alias nurture-nya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, Apa itu? nurture itu artinya mengayomi. Tapi yang membuat menarik nih, Pak Andi Agus, yang nanti kami minta tolong dijelaskan nih, bisa nggak sih? Possible nggak sih guru itu mengayomi dengan cara menjadi bestie? Secara kalau kita bicara paradigma lama, guru, siswa, tengah-tengahnya itu kayaknya ada gap di situ. Bagaimana Pak Andi? Ya, menurut saya harus ya. Harus, Bukan lagi bisa atau tidak, tapi harus menjadi bestie. Saya ingat ada satu kutipan dari seorang tokoh pendidikan, Parker J. Palmer, ketika dia mengatakan, apa sih yang diajarkan guru kepada muridnya? Seringkali kita bilang ilmu pengetahuan, karakter, dan sebagainya. Lalu Parker J. Palmer bilang, ada satu yang sering dilupakan oleh guru, bahwa dia mengajarkan hidupnya, pengalamannya, bahkan perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, gimana kita bisa cerita pengalaman hidup kita, bagaimana kita bisa ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya private gitu ya, kalau kita nggak menjadi sahabat. Dan menurut saya, guru itu selain menjadi guru, dia juga harus menjadi sahabat bagi anak-anak. Ya, kalau istilah teologinya ada sunhodos, berjalan bersama. Ya, guru itu mesti berjalan bersama dengan anak-anak. Dalam perjalanan itu kan seru kalau berjalannya sama sahabat dong. Masa jalan sama yang nggak kenal gitu ya. Tapi jalan sama yang kita kenal. Nah, di situ kita saling membangun. Guru membangun anak-anak, anak-anak juga membangun si guru tersebut sebagai sahabat perjalanan itu. Oke, baiklah. Sekarang begini Pak, di masa sekarang ini, kira-kira guru sebagai bestie itu diperlukannya banget atau kalau nggak perlu ya nggak usah. Itu yang pertama Pak. Saya ada pertanyaan nih. Oh, banyak ya? Banyak sekotak. Yang kedua nih, bicara tentang itu tantangannya nih. Saya mau bertanya nih. Kira-kira tantangannya apa ya untuk bisa seorang guru? Kalau kita bicara guru kan di sekolah kan nggak cuma yang muda-muda. Ada juga yang angkatan-angkatan Anda gitu kan. Saya angkatan muda. Oke, baik. Saya sudah akan pensiun sebentar lagi. Tantangannya apa Pak kira-kira? Jadi kalau ditanya banget ya banget. Perlu banget. Kenapa? Karena dunia sekarang kan berubah dengan sangat cepat. Ya, memang tantangannya adalah kita sebagai guru itu mau nyiapin mereka kan untuk satu masa depan yang kita nggak bisa predik sekarang ya. Yang apa yang kita bayangkan di zaman kita udah nggak sama lagi dengan anak-anak. Mainan aja udah nggak sama. Dulu kita mainnya lompat tinggi, galah, congklak, bekel dan sebagainya. Anak-anak sekarang mainnya Roblox dan lain-lain gitu ya. Jadi ada gap generasi nih kalau kita bicara tantangan. Gap generasi ini yang tidak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, bisa. Tergantung bagaimana si guru itu mau nggak ya menjadi sahabat anak-anak. Sebenarnya kan guru-guru itu bagi anak-anak tuh sangat powerful selain orang tua ya. Jadi guru itu benar-benar digugu dan ditiru. Kalau anak-anak TK sampai SD nih, apa kata gurunya itu udah kayak sabda ilahi. Betul, orang tua sudah nggak kedengeran lagi gitu ya. Karena saya juga tuh. Saya juga. Oh gitu ya. Ngajarin ini harusnya begini. Papa, kata misku enggak Kata mis gitu. adalah yang nomor satu gitu ya. Saya bingung. Makanya seringkali orang tua pakai nama guru tuh kayak mantra ya. Kalau anaknya nggak mau mandi, sebut aja Pak Evert bilang harus mandi Betul. langsung.
Iya. Jadi sebenarnya punya powerful ya, Yes. punya kedekatan dan buat anak-anak TK SD itu guru tuh menjadi sebuah figur yang wah hebat, keren dan sebagainya. Nah, masuk usia pubertas anak-anak biasanya mulai butuh orang yang benar-benar bisa mementor, membimbing gitu ya, yang ngerti perasaannya karena mereka mulai berkembang secara kepribadian, secara karakter, secara perasaan juga mereka berkembang ya. Maka di situ momen guru selain powerful dia juga harus menjadi mentor yang baik. Nah, mentor yang baik itu menjadi sahabat. Ya, dalam konteks kekristenan saya menggunakan istilahnya tuh gembala yang bersahabat, sahabat yang mengembalakan. Itu menjadi penting tuh. Coba diulang. Ya. Gembala yang bersahabat, sahabat yang mengembalakan. Menarik banget tadi ada kata gap, Ya. Pak Pendeta. Nah, kalau bicara tentang gap tuh berarti harus ada jembatan. Harus, Betul. kalau enggak nyemplung. Betul sekali, berbahaya ya. Makanya Berbahaya. apa sih jembatan untuk bagaimana guru-guru bisa menjadi bestie? Atau tadi yang gembala yang bersahabat, sahabat yang menggembalakan gitu. Ya, jadi pertama guru tadi mesti menyadari perannya dulu. Ini yang penting ya, bahwa kalau di lembaga kita, lembaga Kristen BPK Penabur, mestinya kita menyadari peran kita adalah dalam rangka meneruskan tradisi mengajar Yesus, gitu ya. Bahwa kita punya tugas menghadirkan Kristus di dalam kehidupan anak-anak di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Maka itu untuk menjadi bestie, menjadi sahabat yang mengembalakan dan gembala yang bersahabat bagi mereka, yang pertama, yang penting adalah punya kesediaan waktu. Kalau dia nggak punya kesediaan waktu, nggak akan bisa terjadi itu. Kesediaan waktu itu sekarang ini penting ya, di tengah segala hal yang kayak orang tua sibuk bekerja sekarang ya. Lalu guru-guru sibuk administrasi katanya begitu ya. Sehingga kadang-kadang aduh udah capek, udah lelah, ngapain lagi sih adalah tugas saya cuma ngajar, kasih soal ulangan, bikin rapot selesai gitu ya. Nah, itu nggak akan pernah terjadi menjadi sahabat bagi anak-anak. Jadi perlu menyediakan waktu. Kapan waktunya? Ketika ya saya sekarang harus ke anak-anak, ke tempat basket, ke kantin, nunggu mereka dijemput pulang. Itu momen-momen yang bisa kita pakai ya. Yang kedua, mungkin kita ya itu menciptakan momen. Menciptakan momen itu kita hadir di tengah kesedihan itu atau kita membuat program-program khusus ya. Wali kelas bisa membuat persekutuan gitu ya, atau kita panggil mereka untuk ajak ngobrol. Kan ada momen konseling dan sebagainya, nggak harus guru BK tapi semua guru juga bisa gitu ya. Nah, itu menciptakan momen. Saya juga pernah dulu mengumpulkan 10 anak dengan nilai terburuk di kelas. Gitu ya, untuk bikin motivasi camp. Gak usah jauh-jauh, di sekolah aja, camping. Kebetulan waktu itu di sekolah saya ada lapangan rumputnya. Jadi kita nginep 2 hari semalam. Sesinya cuma 1, kita undang topeng monyet. Mereka juga kaget, kok sesinya topeng monyet gitu ya. Belajar melihat topeng monyet, belajar monyet aja bisa dilatih. Masa kalian nggak bisa belajar untuk bisa dilatih bersama-sama dengan kami, berjalan bersama. Jadi sesi keduanya saya katakan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa guru-guru bantu. Jadi kami ngobrol semalaman sambil barbecue di situ menjadi sahabat. Setelah itu justru yang terjadi momen berikutnya mereka nggak lagi ada blok. Mereka bisa cerita, mereka bisa punya pergumulan apa, bisa share ke kita dan sebagainya. Kita juga bisa bantu lebih baik dengan momen yang diciptakan itu. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita tadi menyediakan waktu ya. Lalu yang kedua menciptakan momen. Yang ketiga relate nih sama anak-anak. Ya, relate itu kita belajar apa yang mereka sukai, gitu ya. Contohnya anak saya ini lagi seneng Roblox gitu. Apa sih Roblox? Maka saya juga mesti tahu Roblox itu apa. Kenapa? Karena dengan tahu saya bisa jagain mereka. Kalau saya nggak tahu saya nggak bisa jagain mereka. Jadi nggak gitu. usah anti Roblox nggak usah, juga, anti game gitu. anak-anak. Malah gitu ya, bisa jadi momen ngobrol di situ ya, mengarahkan juga. Poin nomor gitu. 2, menciptakan momen tadi. Relate ke situ ya akhirnya. Itu juga ya relate dan menciptakan betul, momen. Gitu. Jadi itu sih 3 poin supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, yaitu menyediakan waktu, menciptakan momennya, momen itu bisa diciptakan, bisa juga kebetulan terjadi gitu ya, bisa ini kita pakai dengan baik. Dan yang ketiga adalah tadi kita relate, kenali mereka, jadi sahabat Instagramnya, sahabat Facebooknya, sekarang sahabat apa? Sekarang TikToknya. Sahabat TikTok. Karena salah satu bahasa kasih tambahan nih katanya itu adalah like. Give heart di IG anak-anak murid kita itu salah satu bahasa kasih juga ya Pak. Saya pernah ada satu kali, ini boleh cerita ya, status anak itu bilang, ada nggak sih cara bunuh diri yang paling enak? Ya, terus teman-temannya kasih itu ya, ini apa? Sambil bercanda minum baygon rasa jeruk apa segala macam. Lalu saya di situ
masuk DM kan, kenapa sih bikin pertanyaan begitu? Terus dia malah ada waktu nggak, Pak, katanya, nah, gitu kan? Wow, justru malah gitu di situ kesempatan kita gitu. untuk masuk ya. Gitu. Karena disitulah mereka nggak merasa nggak punya orang yang mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Di situ kita bisa masuk. Wah, luar biasa ya. Jadi tiga hal itu semua berelasi ya. Waktu kita nggak bisa bilang nggak ada waktu. Nah, habis gitu kan dia butuh ada waktu nggak, Pak? Betul. Ya ada dong, harus Betul, ada harus gitu ada. ya. Jiwa-jiwa ini. Ya. Gitu. Nah, ini menarik nih, Pak. Dari tadi kan Bapak cerita tuh caranya begini, caranya begitu. Jadi pengen tanya, Pak, pernah nggak mengalami penolakan? Ya. Oh ya sering, penolakan sering. Ya. Saya kira saya saja. Saya juga. Sempat ngerasa, aduh kok kayaknya Bapak smooth banget gitu. Atau jadi pernah ya Pak ya? Kalau kita nggak bilang penolakan, pernah nggak sih mau mencoba jadi bestie tapi kayaknya di PHP-in doang gitu kan? Cuekin gitu. Ya karena setiap orang kan kalau mau menjadikan seorang sahabatnya itu kan nggak mudah ya. Ya kita aja kalau mau jadi dia sahabat kan nggak mudah ya. Betul. Artinya bahwa pendekatannya itu harus smooth, harus baik. Kita juga nggak mau ngatur hidup dia dan sebagainya. Jadi kita mulai dengan ketulusan, saya mau menjadi sahabat kamu di situ. Wow. Ya kita ngobrol di kantin, main basket bareng, mulai kenal pelan-pelan gitu ya. Penolakan pasti ada gitu ya. Saya berapa kali anak yang udah nggak mau sekolah tuh saya kejar sampai ke rumahnya, di rumahnya juga dikunci, dia udah ngintip nggak mau dibuka. Lalu WA juga dia ngapain sih Pak ganggu hidup saya gitu kan? Saya nggak ganggu, saya cuma pengen kamu sekolah gitu. Saya udah nggak mau sekolah dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak berhenti, saya berupaya memikirkan tuh caranya. Kenapa? Karena prinsipnya satu, Tuhan aja nggak pernah berhenti sama kita gitu. Nah, gitu ya. Jadi masa kita berhenti gitu ya? Kalau Tuhan aja masih sabar sama kita, ya kita juga masih sabar dengan anak-anak yang Tuhan titipkan. Kan perintah jelas, gembalakanlah domba-dombaku. Gitu. Luar biasa ya. Jadi dikuatkan nih. Saya juga dikuatkan. Fresh banget, jadi seger intinya banget. jangan pernah menyerah ya, begitu ya. Siapkan waktumu, ciptakan kesempatan. Kalau sibuk, ciptakan kesempatan. Ya, yang paling penting juga ya. Dan yang penting cari relate dengan anak-anak. Betul banget. Kalau penolakan mah udah biasa ya Pak ya. Biasa ya. Tuhan aja nggak nyerah kok. Tuhan nggak nyerah. Masa kita aja. Ya, sampai sekarang dia masih sabar. Itu dia. Betul sekali. Wow. Oke. Wow, luar biasa Keren ya. Banget sampai kita pengen terus dan terus lagi ya, tapi waktu ternyata memisahkan. Harus. Next time kita mau janji lagi. Iya. Nah, mungkin Pak Pendeta ada nih yang mau di highlight gitu, overview mungkin untuk menguatkan kita lebih lagi. Ya, menurut saya yang penting adalah kita menyadari peran kita sebagai guru, apalagi guru Kristen. Kita memahami peran kita ini kan meneruskan tradisi mengajar Yesus. Ya. Dan kita, teladan kita ya sang guru itu, yang mengundang kita untuk mengembalakan domba-domba kita. Maka peran kita menjadi sahabat yang mengembalakan dan gembala yang bersahabat. Ya. Dan prinsipnya jangan putus asa. Ya. Tetaplah kita berupaya. Saya pernah satu kali ditanya, Pak ini anak gimana ya, dikeluarkan aja. Nah, pertanyaan saya bilang gini, apa yang udah kita lakukan kepada anak ini? Ya, itu dulu yang penting, bukan main hukumnya atau aturannya apa, tapi apa yang kita udah lakukan. Seringkali ini yang belum dilakukan, tapi kita langsung melakukan ini. Jadi sabar itu menjadi sangat penting. 3 poin yang tadi ya, menyediakan waktu, relate, sama menciptakan momennya. Itu yang harus kita lakukan. Wah, super banget nih. Saya pengen terus ini sebenarnya. Tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih banyak. Thank you so much Pak Pendeta yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Sir Effort. Terima kasih Ibu Windri. Ya. Juga untuk anak-anak murid yang mungkin juga mendengarkan kita. Dan juga Bapak Ibu guru sana dan mungkin parents yang ada di jauh sana mendengarkan bisa jadi inspirasi juga. Karena kadang-kadang nggak cuma guru yang perlu jadi bestie, parents pun perlu jadi bestie. So, semangat untuk kita semua. Thank you so much. Dan God bless you. Bye-bye. Bye-bye.